Ya, jadi bisa dibilang ini bersaing langsung dengan misalkan Hyundai Kona Electric gitu ya, karena dia adalah sebuah compact SUV. Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Mazda ternyata diam-diam punya mobil listrik. Yang bawanya pasti asik. Yuk langsung aja kita kulik. So this is it, CVT Review First Impression Mazda MX-30. Yes, ini dia Mazda MX-30 ya, mobil listrik pertama dari Mazda yang kalau kalian sempat datang ke ajang Gias di tahun 2023 lalu, sebenarnya mobil ini tuh sudah pernah di showcase atau di display ya. Ya, diperkenalkan tipis-tipis lah ya ke masyarakat Indonesia. Dan akhirnya di tanggal 11 November 2024 ini Mazda Indonesia meluncurkan mobil ini, MX-30. Sekarang kita bicara soal desainnya nih. Pertama-tama, desain mobil-mobil Mazda itu selalu nggak pernah ngecewain. Desainer Mazda tuh top notch banget. Memang desainnya ini cakep, tidak terkecuali dengan si Mazda MX-30 ini. Apalagi dengan warna hero colornya Mazda, Soul Red Crystal, yang menurut kami ini membuat kesan elegan dan juga cantik gitu ya di mobil ini. Ini kayak kalian nggak akan nyangka lah kalau ini adalah sebuah EV gitu. Karena grillnya ini kayak mobil ICE konvensional biasa gitu. Tapi desainnya bagus, kami suka nih detail, attention to detailnya. Logo Mazda yang besar banget di sini, dan pastinya di sini sudah disematkan dengan kamera ya di depan sini. Karena memang mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360. Dan kami suka banget ya. Ini seperti saudaranya Mazda 3 dan juga CX-30 yang lampu sennya tuh kedipnya tuh kayak heartbeat pulse gitu loh. Jadi overall design di bagian depan dari MX-30 ini menurut kami selain dia cakep, cantik, tapi juga ada kesan ruggednya lah di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Lagi-lagi sama seperti di depan, di samping sini kalian nggak akan ngira kalau MX-30 ini adalah sebuah EV. Sampai kalian lihat ada emblem EV-nya di samping sini. Karena apa ya, desainnya tuh kayak masih ada unsur-unsur mobil combustion-nya. Nah, salah satunya adalah di bagian velgnya nih. Nah, velgnya ini desainnya juga ya sama seperti mobil combustion gitu ya. Tapi desainnya cakep, bagus. Dia kayak kipas-kipas gitu ya, dan dual tone, two tone, ada warna hitam dan juga silver aksennya. Dia dibalut dengan ban dari Dunlop. Ini SP Sport Max. Ya, bahkan bannya pun juga ban-ban mobil bukan yang khusus EV gitu ya. Profil bannya sendiri dia di 215, 55, ring 18 ya. Profilnya sama untuk bagian depan maupun juga di bagian belakang. Melanjutkan dari bahasa desain depannya, di sini juga di samping sini sudah disematkan dengan cladding hitam gitu ya. Karena memang mobil ini adalah sebuah compact crossover. Untuk dimensinya sendiri, dia itu di 4.395 mm ya. Jadi bisa dibilang ini bersaing langsung dengan misalkan Hyundai Kona Electric gitu ya, karena dia adalah sebuah compact SUV. Dan untuk ground clearance sendiri dia di 136 mm. Lanjut lagi ke bagian spionnya. Ini desainnya juga cakep ya, kayak futuristik banget. Dia dibalut dengan warna piano black finish gitu ya. Piano black. Begitu pula juga untuk atapnya. Dia juga sudah piano black. Jadi kayak two tone gitu warnanya. Lanjut lagi. Ini di sini ada di pilar C-nya ya. Ini kayak ada tulisan Mazda yang bahannya ini seperti plastik tapi terkesan futuristik gitu, mewah, beda dari yang lain. Nah, dari yang paling menarik di bagian samping dari si MX-30 ini adalah desain pintunya. Kalau kalian mengira ini adalah sebuah coupe, tunggu sampai kalian buka pintunya, karena desain pintunya ini dia modelnya suicide door gitu ya, jadi bisa kebelah. Ini mengambil heritage yang diturunkan dari Mazda RX-8 yang sangat legend itu. Nah,
Tapi sebenarnya kalau Mazda sebutnya bukan suicide door ya, dia lebih ke suicide tuh kayak agak lebih konotasinya negatif gitu ya. Tapi Mazda sebutnya sebagai freestyle door. Ya ini cocok banget buat Gen Z gitu ya, yang bebas berekspresi gitu ya, bebas dari kekangan orang tua, ya cocok banget. Nah, ini pun juga keren banget, sangat futuristik banget di sini ya. Dan untuk mengakses ke baris keduanya ya melalui pintu yang ada di sini. Bukanya kayak kulkas gitu ya. Keren. Lanjut ke bagian belakang dari Mazda MX-30 ini. Ya sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga desainnya tuh kayak ngalir gitu ya. Emang selalu dipikirkan oleh desainer-desainer Mazda terhadap desain mobil-mobilnya yang sangat cantik gitu ya. Untuk lampu utamanya pasti dia sudah LED. Begitu pula juga untuk lampu mundur dan juga lampu seinnya. Nah sama seperti di depan tadi, lampu seinnya itu kedipnya tuh heartbeat pulse gitu ya. Mantap. Kemudian juga pastinya karena since ini adalah mobil listrik, jadi udah nggak ada knalpot lagi. Lanjut ke bagasinya. Sekarang kita langsung buka aja bagasinya dan ya untuk mekanisme pembukaannya dia sudah elektris ya tombolnya. Tapi memang sayangnya dia belum disematkan dengan power tailgate atau power back door ya. Ya nggak apa-apa lah ya kelas ini. So ini dia ruang bagasinya, dia hanya di 366 liter, tapi pada saat kita melipat kursi baris keduanya dengan konfigurasi 60-40, ya dia bisa menghasilkan kapasitas bagasi itu hingga 1171 liter. Wow, lumayan luas ya. Aduh, sayang banget ya belum power tailgate. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Keren sekali ya freestyle ya ini. Jadi kita bukanya juga freestyle. Ya. Nah, anyway, sekarang kita langsung akses aja ke baris kedua dari MX-30 ini yuk. Oke. Tutup dulu pintunya. Wow, ini unik ya, pengalaman yang unik. Oke, so ini dia di baris kedua dari MX-30 ini. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram dan juga TikTok kami. Sudah? Terima kasih. Oke, ini dia baris keduanya dan ini posisi mengemudi gue. Sayangnya tinggi gue bukan 177 cm, tinggi gue 172 cm. Di sini masih oke lah secara legroom. Bukan yang luas banget tapi bukan yang sempit, masih ada 5 jari di sini karena bagus ada cerowakannya di kursinya. Begitu pula juga untuk footroomnya masih oke kok. Cuman memang sayangnya di sini tie supportnya nih. Jadi floornya memang agak tinggi, karakter ciri khas mobil listrik. Jadi kurang tersangga dengan baik ya pahanya nih, masih gantung seperti ini. Begitu pula juga untuk headroomnya ya, walaupun dia desain itu kayak sloping roofline seperti ini, tapi untuk tinggi gua itu masih bisa mendapatkan headroom yang mumpuni cukup. Dan kemudian juga ditambah bagusnya dia sudah disematkan dengan 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua ini. Dan untuk menambah kenyamanan lagi pasti dia sudah disematkan dengan armrest dan ada 2 cup holdernya di sini. Ya tapi memang sayangnya dia belum bisa recline lagi nih, kayaknya nggak bisa deh dibandingin lagi. Apakah bisa? Iya nggak bisa nih, udah stuck ya, udah fix kayak gini. Ya tapi oke lah. Cukup nyaman di belakang sini. Nah, yang menarik lagi dari MX-30 ini ya, since ini adalah sebuah mobil listrik atau EV yang mengedepankan environmentally friendly gitu ya, net zero emission, itu juga dibawa nih environmental friendly-nya ke dalam sini di dalam kabinnya. Nah, itu terlihat dari bahan kursinya. Nah, ini dia bahan kursinya ini dari bahan daur ulang ya. Dia 20%-nya itu dari recycled fabric. Jadi kalau kalian nih bekas kaos-kaos partai, kalian nih bisa jadi nih jadi bahan kursinya si MX-30 ini nih. Niat banget tuh sampai bawa ke Jepang. Ya, bercanda. Ada 1 cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka di sini ya. Dan untuk bahan door trimnya, ini emang mostly plastik tapi masih ada bahan-bahan leathernya dan ada stitching aslinya. Oke, menarik sih. Ini ada handle gripnya dan di sini juga ada bahan recycled juga dari botol plastik. Wow, ini menarik sekali, sangat unik ya. Oke, itu aja dari bagian baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Mazda MX-30. Wow, ini dia kuncinya. Ini common parts ya, kuncinya sama dengan model-model Mazda lainnya. Dia pipih seperti ini ya. Langsung kita nyalain aja yuk, walaupun kita ada di dalam ruangan. Karena ini adalah sebuah mobil listrik, jadi
no problem. Seketika dia menyala ya mobilnya. Ini dia layout dashboard dan desain dashboardnya. Ciri khas mobil-mobil Mazda lah ya. Dia minimalis tapi juga ergonomis juga ya. Peletakan button-buttonnya ini kami suka. Dan pastinya di sini sudah disematkan dengan head unit yang ukurannya juga cukup besar. Head unitnya ini berukuran 10,25 inci. Jadi cukup besar, dia wide kayak gini, yang widescreen. Di sini sudah disematkan dengan MZD Connect atau Mazda Connect ya. Udah lengkap banget. Di sini pengaturannya, nggak bisa touchscreen ya. Kalian mengontrolnya melalui dial control yang ada di center console di sini. Udah lengkap, informasi yang ditampilkan, resolusi juga bagus, dan untuk sistem entertainment-nya sendiri, dia sudah disematkan dengan wireless Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Dan untuk speakernya, sound systemnya ini udah bagus banget. Dia sudah disematkan dengan premium sound dari Bose, jumlahnya 12 speaker. Jadi untuk kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi ya. Oke, lanjut lagi untuk bahan dashboardnya. Ini juga solid banget, dia soft touch leather gitu ya, stitching asli, ada brush aluminium di sini, memberikan kesan mewah, mantep banget. Dan yang uniknya, untuk pengontrolan climate control atau pengontrolan AC-nya, itu ada layar terpisah sendiri nih. Di sini, center console-nya yang desainnya juga keren ya, dia floating, melayang seperti ini. Untuk pengaturan AC-nya, dia masih single zone, auto climate control ya. Kalian bisa mengatur suhunya, fan-nya, di sini semua bisa kalian atur arah semburannya, defogger dan kawan-kawan. Untuk gear lever atau shifternya, ini unik ya, desainnya sangat futuristik banget. Di sini lalu kemudian di sini ada tombol untuk mengatur entertainment systemnya, untuk MZD Connect-nya, head unit-nya, electronic parking brake, auto hold ya. Dan yang menarik di sini, gak hanya door trim dan juga bahan kursinya, tapi untuk bahan dari center console-nya, ini dia juga dari bahan alami, yaitu dari bahan, kalau kalian tahu ya, wine, botol wine itu ada penutupnya, itu bahannya tuh mirip cork, wine cork gitu ya. Tapi di sini dilapisin kayak resin gitu supaya lebih tahan lama. Bagus ya. Ini coklat-coklat kayak gini. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbukanya. Dan uniknya untuk membuka cup holdernya ini ada flapnya gitu. Unik sekali. Lalu kemudian juga ada tempat penyimpanan kecil di sini. Glove box juga ada. Cup holder kanan kiri tempat penyimpanan terbuka juga lumayan lah untuk tempat penyimpanannya. Oke. Lalu kemudian juga ini dia instrumen clusternya. Ya dia masih mempertahankan dial ya, analog gitu ya, nggak full digital aja, tapi di situ ada layar digitalnya. Nah, di sini juga ada head-up display di situ yang bisa kalian pantau untuk sistem keselamatan aktifnya atau ADAS-nya, Eye Active Sense-nya ya, Mazda sebut. Sudah lengkap, cukup lengkap untuk fitur keselamatan aktifnya. Sebut saja sudah ada front dan rear cross traffic alert, ya, ada blind spot monitoring, Mazda Radar Cruise Control with Traffic Jam Assist, Smart Brake Support, dan masih banyak lagi ya. Ini saking banyaknya kami sampai ngehafal, tolong editor boleh ya dicantumkan di bawah. Fiturnya udah lengkap banget ya untuk fitur keselamatan aktifnya. Sisanya di sini ada layar ya di instrumen clusternya bagus, dan di situ masih ada indikator analog untuk charge dan juga powernya. Kalian bisa tahu ya pengaliran dayanya seperti apa. Kemudian status dari aki dan juga baterainya bisa kalian pantau juga, speedometer yang bisa kalian rubah-rubah juga nih, gitu ya. Di sini ada tombol-tombolnya, infonya bisa kalian lihat di sini semua informasinya. Udah lengkap. Bagus. Untuk steeringnya, dia juga sudah dibalut leather ya, full leather. Ini sama seperti setir yang ada di Mazda 3 dan juga CX-30 ya. Lalu kemudian untuk pengaturan ininya, setirnya dia sudah tilt dan teleskopik. Dan untuk pengaturan kursinya, sisi driver dia sudah full elektrik ya, dan pengaturannya udah lengkap banget, height adjuster, maju mundur, recline ya. Namun sayangnya untuk sisi penumpang di bagian depan dia masih manual aja untuk settingan kursinya. Sisanya ya ini bagus ya. Ini udah, oh ya dia udah memory seat juga, 2 memory seat, ada tombol di sebelah sini untuk kamera 360-nya. Nice ya, ada di sebelah kanan sini, parking sensor, TCS, semua ada di sini. Untuk bahan door trimnya, ini menarik banget ya. Sekali lagi, dia bahannya dari bahan daur ulang, recycled plastic bottle ya. Di sini di atas, di sini ada bahan-bahan, masih ada bahan kulitnya, stitching asli, ada soft paddingnya, dan ada corknya sampai ke sini loh, ke handle gripnya sini, inner handle-nya di sini. Mantap, solid, bagus banget nih kualitasnya, udah nggak perlu diraguin lagi. Sisanya untuk spion tengahnya dia sudah auto dimming. Di sini ada
seat belt reminder untuk second row. Untuk lampu kabinnya dia sudah full LED semua, ada tempat kacamata dan juga ada sunroof. Mantap. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi dari motor listrik dan juga baterainya. Let's go. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi dari baterai dan juga motor listrik dari Mazda MX-30 ini. Kita buka dulu kap mesinnya ya. Ya, sayangnya dia belum hydraulic. It's okay, nggak apa-apa. Oke, so ini dia engine bay atau lebih ke electric motor bay-nya ya. Baterai dan juga motor listriknya dia menggunakan teknologi eSky Active ya di sini. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri itu di 35,5 kWh ya, yang mengalirkan dayanya melalui single motor listrik di depan yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 145 PS dan torsinya di 270,9 Nm. Bagaimana dengan metode pengecasannya? Ini dia flap untuk port chargernya. Di MX-30 ini pastinya dia sudah di support AC charger maupun juga DC fast charging ya kalau kita buka portnya. Nah, untuk pengisian dayanya dari state of charge 20% hingga 80% menggunakan DC fast charging itu hanya dalam waktu 25 menit saja. Tapi kalau pakai AC charging itu sekitar 7 jaman lah ya di rumah. Ditinggal tidur juga udah full lagi kok mobil ini. Dan sekali pengisian daya full, mobil ini bisa menempuh jarak maksimum hingga 200 km menurut perhitungan WLTP. Oke, jadi itu dia CVT Review First Impression dari Mazda MX-30. Mazda's first electric vehicle. Menurut kalian gimana CVTs? Ya, coba leave komen di bawah terhadap mobil ini. Dan untuk harganya sendiri, itu kisi-kisinya itu di kisaran 500 sampai 1 miliar rupiah. Oke, so itu aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke TikTok kami di CVT Indonesia. Dan kalau kalian mau baca berita dan juga membeli mobil, misalkan kalian tertarik nih untuk meminang si MX-30 ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, sekian aja dari gue, Jason Dika Syarif, pamit. Thank you for watching. Stay tuned.